Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku sekalian, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi ya. Ini saya posisi sekarang ada di Daim Donat ya, di Yogyakarta. Dan pagi ini kita mau belajar bersama bagaimana cara proses mixing donat ya. Di sini sudah saya siapkan tadi ini bahan-bahannya semua bahan kering ya, termasuk ragi itu ya, kelihatan ada raginya. Sobat sekalian bisa pakai resep mana aja, pakai resep masing-masing ya, boleh. Di sini nanti yang kita pelajari teknik mixingnya ya, karena banyak sekali pertanyaan bagaimana cara mixing donat ya. Ini saya masukkan telur ya. Ini 1 kilo saya pakai 4 kuning telur. Saya pakai kuning telurnya aja. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa ngejar kelembutannya ya. Ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau pakai putih telurnya? Boleh, nggak apa-apa ya. Putih telur nanti akan membuat teksturnya itu lebih kokoh, lebih kuat. Tapi kelemahannya nanti jadi lebih mudah kering donatnya ya, remah dalamnya itu lebih mudah kering. Oke, sebentar ya. Ya, sudah masuk 4 kuning telur. Kita mixing kemudian kita masukkan air ya, air masuk kurang lebih 500 ml, tapi jangan semuanya langsung dimasukkan dulu ya. Terus 300. Baik, ini air sudah masuk sekitar 450 ml ya. Saya sisakan dari perkiraan sekitar 50 ml sisanya. Nanti kita cek setelah semua tercampur rata, termasuk mentega ya atau margarin. Kita cek kelembekannya, kurang airkah, apakah kelembekan ya, atau bagaimana nanti setelah mentega masuk ya. Baik, ini bisa kita skip dulu sambil nunggu nanti sampai adonan siap masuk mentega. Baik, ini sudah tercampur rata tadi ya dengan air. Kita cek dulu sebentar. Ya, seperti ini ya. Ini masih terasa kurang air kalau dipegang karena mentega atau margarin belum masuk ya. Sekarang kita masukkan menteganya ya. Dengan masuknya mentega pasti
adonan akan semakin lembek ya. Nah, nanti kita tunggu sampai menteganya tercampur rata atau margarinnya tercampur rata, kemudian kita cek lagi kelembekannya. Kalau dirasa masih kurang lembek atau kurang air, langsung tambahkan air, boleh di situ. Kalau dirasa adonan terlalu lembek ya, atau kelembekan gitu, boleh tambahkan terigu. Nah, kalau ternyata sangat kelembekan sehingga kita menambah terigu itu lebih dari 20% ya. Jadi misalkan ini 1 kilo, kita nambahkan terigunya sampai 200 gram gitu ya. Itu maka bahan-bahan lain harus ditambah seperti gula, garam ya, dan lain-lain ya, gula, garam, susu, mungkin kalau pakai susu ditambah untuk takaran 200 gram. Ada banyak juga pertanyaan ya, apakah boleh kita semua bahan itu di awal ya, termasuk mentega atau margarin ya. Jadi bukan seperti tadi ya, kalau tadi kan mentega atau margarin masuk di tengah-tengah ya. Boleh, kalau mau semua di awal boleh, cuma nanti proses mixingnya biasanya akan lebih lama, sedikit lebih lama, karena penyerapan air, proses penyerapan air ke terigunya akan terhambat oleh mentega atau lemaknya. Baik, ini kita tunggu dulu sampai menteganya tercampur rata ya. Nanti kita cek. Ya, ini mentega sudah tercampur rata ke adonan, dan dari penampakannya insya Allah kelembekan adonannya pas ya. Artinya tidak terlalu lembek, juga tidak kurang air. Oke, kita tunggu kalisnya ya. Ya, ini udah menjelang kalis ya. Bisa diperhatikan tuh yang tadi adonan yang nempel di bawah baskomnya. Tadi kan banyak yang nempel di bawah itu. Sekarang udah mulai bersih ya, udah mulai menyatu semua ke atas ya. Nah, nempel di bawah udah mulai lepas. Itu mulai tanda-tanda bahwa adonan mau kalis. Ini tadi tanpa ada penambahan air lagi setelah menteganya masuk. Nah, itu memang perlu latihan yang cukup ya, perlu feel. Jadi istilahnya kita hafal, kita menandai selembek apa atau adonan itu sebelum masuknya mentega, sehingga nanti ketika mentega masuk itu kelembekannya pas. Itu butuh feel di situ. Nah, feel itu didapatkan ketika kita sering berlatih, sering praktek ya. Itu bisa dilihat ya, udah mulai bersih di mangkoknya, yang nempel sudah mulai lepas semua dan menyatu ke adonan, termasuk yang di bagian bawah. Ini di bagian bawah sudah mulai lepas ya, menyatu dengan adonan.
Oke, kita cek ya. Nah, ya, masih perlu kita tambah dikit lagi mixingnya untuk menyempurnakan kalisnya adonan. Baik, sepertinya ini udah kalis ya, kita cek, matikan mixernya, kita tes dengan tes window pin ya, kita lebarkan begini. Oke ya, udah kalis adonannya, bisa kita akhiri proses mixingnya ya. Oke, kita matikan, kita angkat ke meja, kemudian masuk ke proses kita timbang dan kita rounding.